Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Yeremia Fioni dan berikut WSM News selengkapnya. Guna mewadahi mahasiswanya memasuki dunia kerja, Universitas Semarang bersinergi dengan Bank Mandiri menggelar kegiatan sharing dan pelatihan. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dibimbing untuk menyusun resume yang profesional serta mempersiapkan diri menghadapi tahap interview. Bank Mandiri bekerja sama dengan Universitas Semarang dalam kegiatan sharing bersama mahasiswa. Melalui kegiatan ini, mahasiswa mendapat pembekalan tentang pembuatan CV dan resume yang menarik. Mahasiswa juga diberikan tips untuk menghadapi interview kerja dengan lebih percaya diri. Jadi pada kesempatan kali ini ya, kita sharing sama teman-teman WSM yang pasti kaitannya sih terkait dengan kesiapan mereka dalam pembuatan resume, baik itu interview juga gitu. Harapannya dengan kita sharing ini, teman-teman di WSM itu bisa lebih siap, ready dalam menghadapi kehidupan sesungguhnya, yaitu pasca kuliah ya. Pasca wisuda mereka bakal mencari kerja. Karena kita masih sering menemukan teman-teman itu membuat CV masih kurang oke gitu untuk industri perbankan khususnya ya. Jadi kita memberikan sepertinya saran ke teman-teman seperti apa sih CV itu yang bagus, resume itu yang bagus, kemudian cara interview baik itu seperti apa gitu. Jadi dengan kita pada kesempatan ini main-main ke WSM, harapannya teman-teman di WSM ini semua sudah ready. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu mahasiswa Universitas Semarang dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kompetensi mahasiswa dalam dunia profesional. Satgas TMMD mengajar olahraga anak SD sebagai bagian dari kegiatan non-fisik untuk membangun kedekatan dengan masyarakat, memupuk semangat disiplin dan kesehatan sejak dini. Kegiatan ini meliputi pelatihan dasar olahraga seperti sepak bola dan voli, serta memberikan edukasi ringan yang bertujuan untuk pembinaan karakter dan motivasi bagi generasi muda. Satgas TMMD Rek 126 Kodim 0717 Grobogan sebatkan olahraga bersama anak-anak pelajar SD Negeri 2 Karangharjo, Pulau Kulon, Grobogan untuk menjaga kebugaran tubuh yang mana tiap hari mengejar sasaran fisik. Jadi Satgas TMMD gunakan waktu yang seadanya untuk melatih anak-anak berolahraga, bermain, dan bernyanyi. Kenapa, Dik? Kenapa, Dik? Sama siapa semua tadi? Pak TNI, sama teman-teman. Ngajar apa tadi? Cita-cita apa, Dik? Di polisi, di tentara itu, Dik ya. Baru apa, Dik? Sama siapa? Pak TNI selain olahraga, cita-cita atau bernyanyi? Cerita juga? Emang jadi apa, Dik? Nanti bisa kalau besar? Jadi dokter, guru. Senang deh jadi guru ya? Dek, tadi Pak Tentara juga cerita apa juga? Penyanyi. Suka deh dengan dunia Pak Tentara? Nggak takut? Anggota Satgas TMMD Kopto Sulaiman yang melatih olahraga bersama anak-anak ini mengucapkan terima kasih kepada Guru Ali Maksum yang telah memberikan waktu bersama-sama untuk mendidik generasi penerus agar lebih giat belajar nantinya. Alhamdulillah hari ini kedatangan TMMD, jadi ada Pak TNI membantu saya tadi untuk membimbing anak-anak dalam kegiatan olahraga, yaitu jadi berolahraga, bermain, juga bernyanyi, bercerita sama Pak TNI. Alhamdulillah anak-anak sangat antusias, sangat senang dan tidak takut. Hari ini kami Satgas TMMD memanfaatkan sela-sela selain bekerja dalam pembangunan, kita mengisi kegiatan bersama anak-anak TK untuk agar anak-anak sama TNI itu lebih dekat, tidak takut sama TNI.
ini alhamdulillah anak-anak tadi bernyanyi, terus bermain, bercerita dengan gembira, riang gembira. Pekan Olahraga Nasional atau PON Bela Diri 2025 resmi dibuka di Kudus, Jawa Tengah Sabtu 11 Oktober 2025 petang. Acara pembukaan menampilkan atraksi seni bela diri dari belasan atlet serta penampilan spektakuler dari aktor laga Indonesia, Cacap Arif Rahman dan Yayan Ruhian yang sukses memukau ribuan penonton yang hadir. Beginilah suasana pembukaan PON Bela Diri 2025 yang digelar di Jarum Arena Kudus, Jawa Tengah pada Sabtu petang kemarin. Ajang ini pun diharapkan bisa melahirkan atlet-atlet bela diri yang membanggakan Indonesia di kancah nasional maupun internasional. Usai resmi dibuka oleh Ketua KONI Pusat, para atlet dari 38 provinsi mengikuti prosesi defile sejauh 3 km menuju alun-alun Simpang Tujuh Kudus. Defile ini turut dimeriahkan dengan marching band, atraksi barongan, dan ribuan pelajar SD hingga SMP yang membawa bendera merah putih di sepanjang jalan. Ada 10 cabang olahraga yang dipertandingkan dalam PON Bela Diri 2025 kali ini. Antara lain karate, tarung derajat, jujitsu, pencaksilat, taekwondo, gulat, judo, sambo, wushu, dan sorinji kempo. Sebanyak 2.645 atlet dan lebih dari 1.000 ofisial terlibat dalam ajang yang untuk pertama kalinya digelar secara khusus untuk bela diri ini. Pelaksanaan ini akan dimulai hari ini tadi pembukaan, pertandingan akan dimulai dari tanggal 12 sampai tanggal 26 dengan 3 tahapan. Tahap pertama 4 cabang olahraga, tahap kedua 3 cabang olahraga, tahap ketiga nanti juga 3 cabang olahraga dengan melibatkan atlet sebanyak 2.416 dari 10 cabang olahraga. Mudah-mudahan ini menjadi satu pengalaman yang baik tentang pelaksanaan PON Bela Diri, karena bela diri ini juga penyumbang medali yang cukup banyak di event internasional, khususnya di kelas SEA Games dari 11 negara di Asia Tenggara. Jadi sekitar 25-30% kalau kita mengikuti SEA Games seperti nanti bulan Desember di Thailand, kira-kira cabang bela diri ini akan mempunyai kontribusi yang cukup banyak untuk memperoleh medali di SEA Games. PON Bela Diri Kudus 2025 akan berlangsung hingga 26 Oktober 2025 mendatang dan menjadi event pertama di Indonesia yang secara khusus mempertemukan para atlet bela diri dari seluruh penjuru tanah air. Kesempatan yang sangat luar biasa ini, gunakan kesempatan yang sebaik-baiknya. Mari kita bertanding secara sportif dan kita raih prestasi, semoga menjadi kebanggaan orang tua, menjadi kebanggaan daerah, dan nanti kita doakan kita bisa bertanding tingkat nasional maupun tingkat internasional. Tadi yang disampaikan oleh Pak Jenderal bahwa event ini juga mempengaruhi ekonomi, mempengaruhi kehidupan masyarakat, dan tamu-tamu kurang lebih 3.000 butuh hotel, butuh makan, butuh akomodasi, butuh kendaraan dan sebagainya. Ini menjadi sirkulasi pergerakan ekonomi di Kabupaten Kudus. Semoga dengan adanya event ini menjadi Kabupaten Kudus semakin dikenal di setiap sudut-sudut nasional maupun internasional, dan ekonomi juga menaik dengan baik. Dari Kudus, Eni Ayu Lestari melaporkan. Indonesia masih mengimpor jutaan ton garam setiap tahun, meski laut membentang luas di sekelilingnya. Namun di pesisir utara Demak, sekelompok anak muda membuktikan bahwa kemandirian bisa dimulai dari butiran emas putih di tambak mereka. Di negeri yang dikelilingi laut sejauh mata memandang, garam seharusnya bukan barang mahal. Tapi ironisnya, Indonesia masih mengimpor jutaan ton setiap tahun. Di tepian Demak, di antara bau lumpur dan angin asin, sekelompok anak muda menolak menyerah pada ironi itu. Mereka menyalakan harapan baru, butiran demi butiran dari air laut yang mereka jemur dengan tangan mereka sendiri. Di tengah panas yang membakar, Nur Musyahid memutuskan bertahan di tambak ketika banyak sebaya memilih meninggalkannya. Di sini, di Desa Babalan,
Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak. Ia tak sekedar menjemur air laut, ia menjemur harapan, satu musim demi satu musim. Setiap tarikan garuknya adalah perhitungan waktu dan cuaca. Satu hari terlalu cepat, garam gagal mengkristal. 1 jam terlalu lama, hasilnya bisa rusak. Di antara panas yang membakar, Musyahid membaca tanda-tanda alam dengan presisi seorang peneliti. Ia membawa alat kecil yang dibeli secara daring, salinometer, penentu kadar garam atau salinitas air laut. Air laut umumnya memiliki salinitas sekitar 35 gram per kilogram. Namun di tambaknya, Musyahid mengatur kadar itu dengan presisi. Air yang masuk ke petak pertama disiapkan pada kadar 15, kemudian dibiarkan menguap hingga 25 di petak kedua. Dari situ, kristalisasi pun dimulai. Menunggu 1 hingga 2 hari, tergantung kemurahan cuaca. Kita pakai kincir, yang ada yang kincir, ada pakai mesin buat ambil air di sana kulon tuh. Nah, itu terus disedot ke sini. Ini paling banyu 15-an bisa jadi garam. 15 apa maksudnya? Kan ada ukurannya. Ukuran apa? Ukuran air. Bisa jadi garam kan. Nah, jadi garam itu 25 bisa jadi garam. Di ujung lain tambak, Sohibul Farid bekerja dalam diam. Ia bukan hanya pembuat garam, tapi penjaga kualitas terakhir sebelum butiran itu dijual. Tangannya terlatih memisahkan kristal dari yang tercampur tanah. Di usia yang bagi sebagian orang identik dengan karir di kota, ia memilih kembali ke laut, ke ladang asin peninggalan ayahnya. Di atas lahan 8.000 meter persegi, ia melawan waktu, panas, dan ketidakpastian. Ya, gimana ya? Agak menggiurkan lah kayaknya lah. Kan kalau ini kan garam susah ya kan. Makanya itu agak mahal dikit lah ini. Kalau yang kemarin-kemarin itu murah tapi banyak. Dapat sekali dapat. Ini kan tunggu beberapa hari baru dapat. Kan cuacanya tahu sendirilah. Mendung panas. Hujan gitu. 2 dekade sudah Faizun hidup dari garam. Ia melihat banyak hal berubah. Harga naik turun, musim makin sulit ditebak. Anak-anak muda banyak yang meninggalkan tambak. Tapi baginya, garam adalah identitas, bukan sekedar komoditas. Seperti saya ini sudah bisa ajak orang supaya bisa buat. Terus kalau sudah bisa ya lepas sendiri, buat sendiri. Kalau untuk proses pembuatan sebenarnya seperti apa tuh Pak? Prosesnya Pak? Mulai dari awal? Dari awal tuh 1 bulan, 2 bulan baru mendapatkan hasil. Lama ya. Tapi setelah itu bisa panen tiap hari? Ya kalau lahannya lebar, itu setiap hari bisa panen. Kalau dikit ya paling enggak ya 2 hari, 3 hari baru panen. Garam dari Babalan tak berhenti ditambak. Di tangan Nur Rohmat, pengusaha muda, butiran putih itu berubah menjadi peluang ekonomi. Di gudangnya yang ramai, 25 hingga 40 pekerja harian menggantung hidup. Kalau barang yang kita terima saat ini itu kadang ada 20 ton, kadang 15 ton Mas. Saat ini. Tapi ini nggak sampai 20 ton, 15 ton paling banyak ini. Waktu ini? Iya. Kalau untuk pembuangannya ya kita harus ngumpul-ngumpul baru ada 1 mobil atau 1 kontainer 25 ton baru kita buang. Kalau untuk produk lokal, itu pun kalau kita kekurangan stok kita bisa ambil di desa lain.
Industri garam rakyat bisa berdiri sejajar dengan garam impor, asalkan kualitas dan distribusi dijaga. Kita ngasih pelatihan. Jadi kita ngasih pelatihan bagaimana agar bisa memproduksi garam lebih cepat, lebih bagus, dan lebih layak jual. Biar harganya lebih naik. Jadi tidak sembarang menggarap, tapi bagaimana kualitas garamnya lebih bagus agar harganya lebih mahal. Contohnya kalau seandainya kita juga kemarin kita promosi pakai ada obat-obatan juga. Jadi biar garamnya lebih cepat panen dan juga lebih bagus. Itu kita baru tahun 2024 kita adakan pelatihan untuk petani garam. Dari tambak rakyat di Demak hingga laboratorium modern di Rotendao, pemerintah kini bergerak menuju satu tujuan, Swasembada Garam Nasional 2027. Dengan target produksi 2,6 juta ton per tahun, K-Sign dibangun dengan konsep modernisasi tambak, sistem otomatisasi kadar garam, hingga fasilitas washing plant dan refinery. Langkah besar ini diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pergaraman Nasional yang mentargetkan swasembada garam untuk memenuhi kebutuhan industri farmasi, kosmetik, pemboran minyak, dan kimia pada 2027. Saya janji betul dengan Pak Presiden bahwa akhir 2027 itu adalah akhir di mana tidak boleh lagi ada impor garam dari segala jenis. Jadi apalagi garam konsumsi, garam industri untuk pengeboran dan sebagainya pun nggak boleh. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan kebutuhan nasional mencapai 4,5 juta ton garam per tahun. Sementara produksi rakyat baru sekitar 2,2 juta ton. Celah inilah yang ingin ditutup lewat inovasi, investasi, dan semangat anak muda. Jadi ada baiknya satu kawasan ini memang dikelola oleh pemerintah, misalkan pemerintah daerah setempat ya. Karena tidak mungkin saat ini misalnya lahan saya itu hanya untuk kolam pengendapan saja kan rugi dia. Dia nggak bisa memproduksi tambak, nggak bisa memproduksi garam di situ. Sedangkan yang kolam yang di agak ke arah hulu misalkan bisa digunakan untuk kristalisasi. Jadi petani yang mempunyai lahan di sana akan merasa diuntungkan. Sedangkan petani yang mempunyai lahan di sini kan saya nggak dapat apa-apa nih. Nah, konsep pengelolaan tambak secara terpadu untuk tambak garam ini menjadi satu penting. Jadi memang satu kawasan itu kalau perlu pemerintah melakukan penataan kawasan atau penataan ruang untuk satu wilayah ke satu kesatuan penanganan atau pengelolaan tambak seperti tambak garam khususnya. Di ujung hari, laut kembali pasang. Ombak membawa rasa asin dan angin menyebarkan bau lumpur tambak. Dari tangan-tangan sederhana seperti Farid, Musyahid, dan Faizun, lahir harapan besar untuk negeri. Garam, benda kecil yang menghubungkan laut, manusia, dan masa depan. Bila cuaca berpihak dan kebijakan berpijak pada rakyat, mungkin suatu hari Indonesia benar-benar mandiri dari lautnya sendiri. Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen kuat Indonesia untuk terus berada di garis depan dalam upaya mewujudkan perdamaian di Palestina. Hal ini disampaikan Presiden usai menghadiri KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh di Mesir. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Selasa 14 Oktober 2025, usai menghadiri konferensi tingkat tinggi perdamaian Sharm el-Sheikh di Mesir. Dalam pertemuan internasional tersebut, sejumlah pemimpin dunia menyaksikan penandatanganan pokok-pokok rencana gencatan senjata yang menjadi langkah awal menuju perdamaian menyeluruh di kawasan Gaza. Presiden menyambut baik dimulainya gencatan senjata dan rencana penarikan pasukan Israel secara bertahap dari wilayah Gaza. Menurutnya, momentum ini menjadi awal yang baik bagi upaya bersama untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Ya, ini usaha yang besar
kita berdoa bahwa ini akan sukses. Tapi saya kira ini awalan yang baik. Intinya itu ya, jadi kita datang untuk menyatakan dukungan dan memberi support. Yang penting gencatan senjata sudah berjalan, kemudian segera pasukan Israel akan ditarik, tentunya sesuai tahapan-tahapan. Sandera-sandera sudah dilepas, masih ada beberapa yang mungkin yang jenazahnya yang belum ketemu. Selama ini, Indonesia aktif mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Palestina, mulai dari bahan pangan hingga dukungan logistik. Presiden Prabowo juga menegaskan kesiapan Indonesia jika diminta mengirim pasukan perdamaian untuk menjaga stabilitas kawasan. Dengan komitmen ini, Indonesia menegaskan perannya sebagai negara yang konsisten memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan, sekaligus memperkuat diplomasi perdamaian di kancah internasional. Pemirsa, foto-foto topeng dan figur mitologi Bali di sebuah buku memikat Nicky Van, pelukis gaya surrealisme yang langsung menuangkan imajinasinya ke kanvas walau belum pernah berkunjung atau tahu menahu tentang Indonesia. Keterikatan misterius ini lalu terjabarkan oleh tes DNA yang menunjukkan Nicky punya sedikit darah Indonesia. Melukis yang awalnya merupakan terapi dan wadah aktualisasi diri, kini menjadi jembatan spiritualnya dengan leluhur dan budaya Indonesia. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Yeremia Fioni dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I really like painting surreal animals and plants and just kind of, making up my own world and having them intertwined with nature and space. Hi, my name is Nicky Van. I'm a painter from Kansas City and I do oil paintings. Dari apartemen merangkap studio ini, Nicky Van menorehkan warna-warni pada topeng Bali dengan gaya surrealisme, sebuah proses kreatif yang berakar dari imajinasi, lepas dari kendali kesadaran. I'll take in the experiences around me and I'll come home and kind of meditate on it, and a lot of the images just come to me. Sometimes I feel like, the painting, it wants to exist. It just kind of, I can see it in the canvas before. Perlu 1 minggu hingga 6 bulan untuk menyelesaikan sebuah lukisan. Cat minyak medium favoritnya. Dan gradasi warna ungu memberi aura positif dan menenangkan. Bagi pelukis kelahiran 1992 ini, melukis merupakan terapi, menyembuhkan trauma, dan aktualisasi diri. Bepergian merupakan sumber inspirasinya. Just seeing something new and seeing something big that I've never seen before, I feel like it really opens up my mind, even if it doesn't have anything to do with what I'm painting. I'll come home kind of refreshed. I feel like it just loosens me up enough to come up with that new idea that I need. Ini pun mengantarnya membeli buku tentang seni dan arsitektur Indonesia. Entah mengapa, Nicky langsung tergugah melukis topeng Bali, walau belum pernah berkunjung atau tahu tentang Indonesia. My grandpa was from China, so I'm a quarter Chinese. That last year I found out through my 23andMe DNA test that I'm a very small percentage Indonesian, which I thought was really cool, just to see that kind of, ancestral memory coming out. I feel like my paintings can kind of be like a vessel for spiritual elements to come out. It's kind of a process for me to go through my own emotions and my own spiritual side. Lukisannya menarik Mira Arifin Rice, diaspora Indonesia yang suatu hari melihat Nicky berjualan di pasar kaget. Karena saya suka ini interpretasinya dia terhadap art Indonesia. Jadi nggak Indonesia banget, tapi masih ada unsur Indonesianya gitu. So I like the campuran antara Indonesia modern dan interpretasinya dia lah gitu. Mungkin beberapa minggu kemudian saya kembali ke market itu, saya minta buatkan yang pertama saya lihat malah beli yang ini.
Terus kedua kalinya, aduh kayaknya harus ada dua-duanya deh. Jadi saya beli yang satu lagi supaya ada satu pasangan buat di ini home office saya. Spesialisasi lainnya adalah pet portrait, lukisan hewan peliharaan yang kian populer di Amerika beberapa tahun terakhir. Produknya berkisar antara $3 untuk stiker hingga $1.000 untuk lukisan di kanvas. Ia berharap dalam 5 tahun ke depan bisa mengunjungi Indonesia, mengalami langsung apa yang selama ini hanya terlihat dari lembaran buku atau tes DNA. Dari Kansas City, Missouri, Aryatno Budianto, Rifan Dwiastono, dan Virginia Gunawan, VOA.